Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Natiza Nahwa dan rekan saya Fadia Octaviani Putri. Kami dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas B dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi pembangunan. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi pembangunan. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut Onong Ucdana Effendi. Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak ramai guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya guna meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Yang kedua, ada menurut Peterson. Komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara secara berkembang. Dalam pengertian komunikasi pembangunan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau pengertian dalam arti luasnya adalah dapat digolongkan berbagai pendekatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang mengupas masalah relasi dan interrelasi komunikasi dalam pembangunan. Singkatnya, komunikasi pembangunan dalam arti luas ini meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dan yang kedua, pengertian dalam arti sempit, yaitu pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam sasaran itu. Pada konteks ini, komunikasi pembangunan dilihat sebagai rangkaian usaha mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa. Usaha tersebut mencakup studi, analisis, promosi, dan evaluasi teknologi komunikasi untuk seluruh sektor pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang yang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksud untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah pelaku pengirim pesan yang mampu mendorong pihak lain untuk melakukan perubahan. Komunikator ini dapat berasal dari siapa saja, contohnya pemerintah, individu, juga organisasi. Komunikator sebagai pelopor dari terwujudnya sebuah perubahan. Komunikator juga berperan sebagai agen perubahan, yakni menjadi pusat untuk merubah dari keadaan lemah menjadi kuat. Komunikator pembangunan bisa meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi, ataupun individu. Nah, komunikator juga sebagai agen perubahan dapat muncul dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Yang kedua ada pesan. Pesan yang dimaksud dalam komunikasi pembangunan adalah isi yang akan disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau media komunikasi yang isinya antara lain ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, juga nasihat. Pesan dalam komunikasi pembangunan adalah kumpulan pesan yang berisi tentang perancangan pembangunan. Dalam penyampaian program pembangunan perlu diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, secara teknik program pembangunan tersebut dapat dilaksanakan masyarakat secara mudah.
Yang kedua, secara ekonomis, program pembangunan tersebut menguntungkan dan dapat menambah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, secara sosial, program pembangunan tersebut tidak menimbulkan keretakan atau kesenjangan sosial. Yang ketiga, ada media. Media dalam komunikasi pembangunan adalah alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Adapun media yang digunakan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Media komunikasi saat ini sudah canggih. Suatu kejadian yang jaraknya sangat jauh bisa diketahui hanya dalam hitungan detik. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan media komunikasi dalam menyampaikan berita tersebut. Penggunaan media komunikasi dalam berkomunikasi disesuaikan dengan kasus-kasus komunikasi pembangunan yang dihadapi. Yang keempat, ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan pembangunan. Dalam menyampaikan pesan, komunikator perlu memperhatikan kondisi komunikan, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan komunikan dapat merubah sikapnya. Komunikan berperan sebagai sasaran dalam komunikasi pembangunan. Komunikator sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi yang sebenarnya dari komunikan, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh komunikan. Yang kelima, ada dampak yang ditimbulkan atau efek. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum juga sesudah menerima pesan. Pengaruh juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang akibat menerima pesan tersebut. Adanya komunikasi pembangunan diharapkan memberi dampak yang ditimbulkan terhadap pesan setelah terjadinya komunikasi. Dampak yang ditimbulkan karena adanya komunikasi diantaranya ada menjadi tahu atau informasi, yang kedua mengunggah perasaan atau persuasif, yang ketiga ada merubah perilaku, yang keempat ada mewujudkan partisipasi masyarakat, dan yang kelima meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau peran dari komunikasi pembangunan. Dalam karyanya Scrum tahun 1964, merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi tentang pembangunan nasional kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan kepada masyarakat. Yang ketiga, mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan. Dari berbagai ulasan yang dikemukakan oleh para ahli, Hedebro tahun 1979 mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, yakni yang pertama, komunikasi dapat menciptakan iklim dari perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua, komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru. Yang ketiga, media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Yang keempat, media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian. Yang kelima, komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata. Yang keenam, komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedelapan, komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat. Yang kesembilan, komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan kecil. Yang ke-10, komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara. Yang ke-11, komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. Yang terakhir, 12, komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang teori-teori komunikasi pembangunan. Yang pertama, ada teori disonansi kognitif oleh Leon Festinger. Teori disonansi kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia secara
konsisten mencari dan berupaya untuk mengurangi disonansi atau ketidaknyamanan dalam berbagai situasi yang baru. Teori karya Leon Festinger tentang disonansi kognitif merupakan satu teori yang penting dalam sejarah psikologi sosial. Teori disonansi kognitif, gagasan Leon Festinger ini dimulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif, yaitu pertama, sikap, kedua, persepsi, ketiga, pengetahuan, dan keempat, perilaku. Elemen-elemen tersebut saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem, serta setiap elemen dari sistem tersebut memiliki satu dari 3 macam hubungan dengan setiap elemen dari setiap sistem elemen lainnya. Jenis hubungannya ada 3, yaitu yang pertama, kosong atau tidak berhubungan. Tidak ada elemen yang benar-benar mempengaruhi elemen lain. Yang kedua, ada cocok atau sesuai, dengan salah satu elemen yang menguatkan atau mendukung elemen lain. Yang ketiga, tidak cocok atau disonansi. Ketidaksesuaian terjadi ketika salah satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lain. Terdapat 2 dasar pemikiran yang menolak teori disonansi. Yang pertama adalah bahwa disonansi menghasilkan keterangan atau tekanan yang menciptakan keharusan untuk berubah. Dan pemikiran yang kedua adalah secara alami mengikuti dasar pemikiran yang pertama. Ketika disonansi hadir, individu bukan hanya akan mencoba untuk menguranginya, tetapi juga akan menghindari situasi-situasi adanya disonansi lain yang mungkin akan dihasilkan. Semakin besar disonansinya, maka semakin besar pula kebutuhan untuk menguranginya. Yang kedua, ada teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. Rogers mengatakan bahwa inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa oleh individu. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi juga dapat dikatakan suatu tipe komunikasi khusus di mana pesannya adalah ide baru. Difusi juga dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yakni suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Proses difusi inovasi melibatkan 4 unsur, yaitu 1. Innovation atau inovasi, yaitu ide, praktek, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Yang kedua ada communication channel atau saluran komunikasi, yaitu bagaimana pesan itu didapat dari suatu individu dari individu lainnya. Yang ketiga ada time atau waktu. Terdapat 3 faktor waktu, yaitu 1. Proses keputusan inovasi. Yang kedua ada waktu relatif yang mana sebuah individu atau kelompok. Yang ketiga ada tingkat adopsi inovasi. Selanjutnya ada social system atau sistem sosial, yaitu serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses difusi inovasi melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama ada innovation atau inovasi, yaitu ide, praktek, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Yang kedua ada communication channel atau saluran komunikasi, yaitu bagaimana pesan itu didapat dari suatu individu dari individu lainnya. Yang ketiga ada time atau waktu. Terdapat 3 faktor waktu, yaitu proses keputusan inovasi, waktu relatif yang mana sebuah individu atau kelompok, dan yang terakhir ada tingkat adopsi inovasi. Yang keempat ada social system atau sistem sosial, yaitu serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencapai tujuan umum.